Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Masya Allah, jumpa lagi bersama kita dalam program acara Sering Sharing. Sharing ringan, bergadang keberatan. Alhamdulillah di penghujung ke 20 Ramadan ini kita Alhamdulillah bisa kemudian hadir untuk berdiskusi terkait dengan strategi-strategi bagaimana agar Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang betul-betul bermakna dan juga menjadi Ramadan terbaik bagi kita. Tentu dengan narasumber yang sangat amat luar biasa. Beliau ini adalah seorang dosen, seorang dai, dan juga motivator. Dan banyak lagi sebenarnya gelar yang disematkan kepada beliau. Siapa lagi kalau bukan Al-Ustadz Dr. Kiai Haji Muhammad Uli Nuha Husnan, LCMA. Sehat ya? Alhamdulillah. Masya Allah, di tengah kesibukan beliau, tentunya Ramadan ini adalah bulan yang sibuk buat para ustadz. Alhamdulillah beliau berkesempatan untuk hadir di tengah-tengah kita, tentunya dengan diskusi-diskusi yang mudah-mudahan nanti mendatangkan manfaat dan juga keberkahan untuk kita semua. Tentunya seperti tadi kita sampaikan di awal bahwa Ramadan ini kan sebentar lagi usai, mungkin kurang 11 hari lagi. Ini berarti kita sudah berada di ujung Ramadan lah bahasanya. Maka bagaimana agar kemudian di akhir-akhir Ramadan ini kita tidak menjadi hamba yang kalah mungkin ya. Hamba yang bisa mempertahankan semangat Ramadan yang kemudian sedari awal tuh mungkin semangatnya 45 tapi di akhir juga masih tetap 45, syukur-syukur jadi 50. Tidak berkurang di 25. Ini kira-kira strategi apa saja Kiai yang perlu kita persiapkan agar kemudian tentunya Ramadan tahun ini kita benar-benar mendapatkan keberkahan, kita betul-betul mendapatkan kemenangan, dan tentunya Ramadan ini bisa lebih baik daripada Ramadan tahun lalu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ba'd. Ustadz Istajib, Dr. Kiai Haji Istajib yang selalu ceria ya, dengan podcast dan quote-quote menggugahnya ya. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan selalu sehat dan menginspirasi. Dan amin, seluruh peserta dimanapun berada, alhamdulillah wa syukurillah. Baik, terkait dengan pertanyaan bagaimana kita tetap bisa istiqomah di mulai awal dan sampai di penghujung Ramadan ini, ada beberapa tips ya, yang disampaikan oleh para ulama, para ilmuwan. Satu adalah dengan tajdidun niyat atau memperbaharui niat atau reorientasi ya, dalam bahasa manajemen modern itu. Jadi kita semua tahu bahwa agama Islam sangat perhatian dengan motivasi atau niat yang ada di dalam hati atau pikiran semua hamba-hamba Tuhan ini. Maka dikatakan oleh Nabi, innamal a'malu binniyat, sesungguhnya penentu perbuatan, apapun perbuatan itu adalah pertama dilihat niatnya dulu, motifnya dulu. Dia hijrah ke Madinah, motifnya untuk apa? Apakah untuk fisabilillah atau untuk cewek yang dia mau nikahi kan gitu. Kalau untuk fisabilillah maka dua-duanya dapat. Tapi kalau untuk cewek, dia hanya dapat cewek yang dia kejar tadi, sabilillahnya dia tidak datang. Pun demikian, kita puasa untuk apa? Niat semulanya. Kan tentu ingin mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjalankan sejumlah aktivitas puasa, qiyamul lail, sedekah dan seterusnya. Nah, di tengah jalan ini tabiat manusia ya. Tadi Ustadz menyampaikan 45 semangat pertamanya, di tengahnya mulai mengendor, di akhirnya bisa jadi turun persentasenya. Maka kita berusaha dengan tajdidun niyat, memperbaharui niat ini, bahwa kita puasa tidak sekedar hanya ikut-ikutan, tapi betul-betul bagian dari taat kepada perintahnya Allah. Maka insya Allah kesadaran itu akan memompa semangat yang mulai mengendor menjadi semangat yang kembali membara seperti semangat 45 atau bahkan lebih begitu ya. Jadi kita tanamkan bahwa kita puasa itu sebagai bagian dari ibadah pengabdian kepada Allah. Untuk apa? Untuk menjadi hamba-hamba Allah yang bertakwa. Nah, niat ini harus betul-betul dihidupkan kembali. Nah, itu yang pertama. Yang terkait dengan niat ya, masih tingkat pertama. Kenapa niat ini perlu ditajdid terus gitu ya? Karena niat itu kata para ulama ya, selain sebagai penentu ibadah, juga penentu seluruh aktivitas yang dilakukan manusia. Apakah dia dinilai ibadah oleh Allah atau sekedar itu adat kebiasaan saja. Sama-sama makan, saya makan, Ustadz Istajib makan.
Kalau Ustaz Istajib niatnya adalah untuk agar kuat melaksanakan ibadah dan ketaatan, Ustaz Istajib atas makannya mendapat pahala. Sementara saya lupa niat, hanya makan saja, maka saya tidak mendapat apa-apa kecuali hanya kenyang. Nah, itu untuk menentukan antara adat dengan ibadat. Yang kedua, kata Imam Suyuti dalam Al-Asbah wan Nadhair itu, ya niat itu penting untuk membedakan antara satu jenis ibadah dengan ibadah yang lain. Karena ibadah itu ada yang wajib, ada yang sunnah, ya, ada yang mubah, kemudian ada juga yang ibadah-ibadah wajib karena nadar. Semua ditentukan oleh niat. Nah, niat itu menentukan pembeda-pembedanya. Maka tips pertama agar kita bisa kembali semangat di akhir Ramadan adalah dengan tajdidun niyah. Yang kedua adalah tamdhimul waktu. Ini penting sekali. Ya, mengatur strategi waktu, manajemen waktu kalau dalam bahasa orang modern. Bagaimana 24 jam yang diberikan oleh Tuhan kepada semua manusia itu bisa kita bagi-bagi sehingga tidak sia-sia begitu saja. Maka kita bagi waktu untuk ibadah, kita bagi waktu untuk majelis ilmu, ya, menambah pengetahuan ilmu kita. Kita bagi waktu untuk hak diri kita istirahat, untuk keluarga, untuk masyarakat sekitar. Semua kita bagi secara proporsional. Karena seperti itulah cara Nabi mengajarkan kepada kita, kemudian para sahabat, para a'imah, para salafun as-saleh, para kiai, para ulama membagi waktu sedemikian rupa. Sehingga kalau di akhir Ramadan kita mampu membagi waktu, ya, maka kita akan bisa nanti dalam saat-saat kondisi lagi malas misalnya, maka kalau orang ngerti waktu, dia akan mengutamakan al-aham, yang lebih penting daripada yang hanya sekedar penting, yang wajib daripada sunnah. Maka yang wajib harus didahulukan di sini dalam kondisi-kondisi yang terpepet. Jangan sampai kemudian bablas hilang semua. Nah, orang yang bisa memanage waktu tahu betul tentang fiqhul aulawiyat, ya, fikih prioritas. Maka yang wajib harus ditunaikan semaksimal mungkin. Yang sunnah ketika lagi sakit, lagi loyo, kita kurangi sedikit porsinya untuk persiapan nanti ketika sudah sehat, kita kembalikan, kita gaspol lagi gitu ya. Jadi tanzimul waktu, ngatur waktu, manajemen waktu menjadi penting karena setiap detik yang kita gunakan itu akan mas'ulun anha. Kita akan ditanya, dimintain pertanggungjawaban oleh Allah. Ada 4 perkara, ya, yang nanti akan ditanya oleh Allah. Ya, salah satunya adalah tentang umur kita. Waktu di mana kita diberi umur di situ digunakan untuk apa? Ditanya oleh Allah 4 perkara itu, salah satunya tentang waktu. Maka waktu ini tidak sekedar kita atur untuk kepentingan kita, tapi juga untuk persiapan pertanggungjawaban. Maka ulama-ulama zaman dulu itu masya Allah membagi waktunya luar biasa, ya. Imam Syafi'i membagi waktu malamnya sepertiga untuk ibadah, sepertiga untuk ilmu, sepertiga untuk dirinya sendiri. Yang untuk dirinya sendiri waktu istirahat itu pun dibagi-bagi untuk anaknya, untuk istrinya, untuk tetangganya, untuk bangsa negaranya, masya Allah. Dan karena itu, ya, tidak heran kalau jerih payah beliau hari ini masih diikuti oleh sejumlah banyak orang, padahal beliau sudah wafat, ya, di alam barzakh. Imam Tobari, Imam Hasan Al-Basri, dan para a'imah lain membagi waktu luar biasa, apalagi di bulan Ramadan. Kita tahu, menurut Ar-Rabi' bin Sulaiman, salah satu murid kinasinya Imam Syafi'i, Imam Syafi'i itu kalau Ramadan kan bisa khatam 2 kali sehari. Kalau ada 30 hari kali 2, 60 kali. 60 kali, padahal waktunya sama loh yang diberikan kepada Imam Syafi'i dan kepada kita, 24 jam dalam sehari. Tapi kenapa beliau bisa ada majelis ilmu, bisa ngapalin khataman sampai 60 kali, bisa untuk keluarga, untuk tetangga dan lain sebagainya. Jangan dikira Imam Syafi'i itu tidak berinteraksi ke pasar. Tetap mereka aktivitas. Jangan kira nggak bekerja. Jangan hanya mengklaim diri kita yang bekerja. Bukan, para a'imah itu bekerja juga. Mereka berbisnis di pasar, berdagang, ada yang menjadi petani, bahkan ada yang menggembala kambing. Nabi itu menggembala kambing loh. Ya, karena itu orang-orang yang pandai memanage waktu tidak akan mengerusnya. Maka ada ungkapan itu al-waktu kasaif illam taqtahu qata'ak. Waktu itu bagaikan pedang, kalau tidak kita yang memotongnya, kita yang akan terpotong. Waktu lewat sia-sia. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga bisa tanwi'ul amal. Tanwi'ul amal itu bahasa gampangnya adalah variasi amal. Jadi amalnya jangan monoton, karena psikologi manusia itu akan gampang boring, bosan lah, apalagi anak Gen Z sekarang.
ayo kita ngaji Quran. Ya 5 menit mau lari dia. Nah, tapi ayo ngaji satu halaman. Setelah dia boring, diajak lagi, yuk bersih kursi yuk. Nah, biar nanti rumahnya bersih. Kalau bersih, insya Allah itu tanda kita taat dan beriman kepada Allah. Itu kan ngajarin sederhana kepada anak kita. Setelah capek, ya sudah capek nih, bersihin kursi, meja, jendela. Nah, kita alihkan ke yang lain. Ayo kita nyari takjil. Kita niatkan nyari takjilnya untuk apa? Berbagi kepada UMKM, kepada mereka yang jualan musiman. Ada sedekah yang kita dapatkan. Sedekah itu ibadah juga. Oh, udah capek, pulang. Yuk kita menjelang maghrib yuk. Kita baca doa. Nggak usah baca mushaf. Jadi doa yang diajarkan Nabi itu, Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Kita baca menjelang maghrib, ya sambil santai, sambil ada lagu-lagunya sedikit. Jadi kita beribadah, tetapi tidak terasa kalau kita sedang beribadah. Karena apa? Ada variasi yang begitu menarik. Nah, problemnya hari ini kita itu ya monoton aja gitu. Ayo hataman sekian kali gitu, target. Ya akhirnya orang kan lemes duluan. Nah, maka harus ada strategi-strategi yang perlu kita buat agar keuntungan, fadilah, karomah, dan juga pahala-pahala yang dijanjikan Allah di bulan ini bisa kita gapai semaksimal mungkin. Yang keempat, bisa dengan musahabatus sholihin. Kita bergaul dengan orang-orang yang baik. Ya. Circle. Ya, kita circle yang positif. Ya. Jangan masuk ke circle yang toksik, ya, itu mengganggu sekali. Ya. Karena manusia itu kan tergantung lingkungannya. Orang yang baik itu kadang-kadang juga bisa berubah gara-gara lingkungan yang buruk. Pun sebaliknya, orang yang buruk berubah menjadi orang baik, orang-orang yang baik. Jadi banyak cerita-cerita orang-orang zaman dulu diceritakan dalam hadis, juga diceritakan dalam karya para ulama yang sepanjang hayatnya itu beribadah misalnya. Ya. Kemudian tahu-tahu di penghujung naudzubillah, di penghujung hayatnya itu diuji, ya, bertemu dengan orang yang tidak baik, mengajak perzinaan, ada perempuan cantik merayunya dan lain sebagainya, akhirnya ya jatuh pada kubangan kenistaan. Jadi betapa pentingnya mencari teman yang baik, circle yang positif, karena kita akan terbawa oleh circle tersebut. Nah, kalau ini minimal bisa kita praktekkan di penghujung Ramadan, maka insya Allah kemuliaan, fadilah, kemudian berkah di bulan ini akan semaksimal mungkin bisa kita gapai. Mudah-mudahan seperti itu. Oh, sangat luar biasa. Tadi ketika Kiai menyinggung terkait dengan reorientasi, ini kan tentunya banyak di antara kita yang kemudian mungkin sedari awal sampai dengan puasa yang ke-20 ini orientasi puasanya mungkin masih ambiar bahasanya, tidak fokus. Jadi sebenarnya apa sih makna puasa itu sendiri? Kadang-kadang juga mereka ketika ditanya, udah saya ngikutin aja, penting saya puasa. Ini kan menjadi penting bagi kita. Sebenarnya kalau sedikit kita ulik makna puasa itu sebenarnya apa sih, Kiai? Dan bahkan kan di bulan puasa ini cenderung bagi mereka itu justru menjadi alasan untuk bermalas-malasan. Padahal kan harusnya kalau kita boleh sedikit kupas, puasa itu P-nya harusnya produktif. Produktif dan juga profesional. U-nya menjadi pribadi yang unggul. A-nya bahkan menjadi pribadi yang adaptif, kemudian S-nya menjadi hamba yang sinergis, dan yang terakhir A-nya itu menjadi pribadi yang amanah. Ini harusnya yang perlu kita sampaikan kepada para pemirsa kita. Nah, ini bagaimana kemudian agar mereka semakin menyadari bahwa makna puasa itu bukan sekedar menahan lapar dan dahaga, tetapi juga menahan diri kita dari hawa nafsu yang menggebu dan sebagainya. Mohon pencerahannya, Kiai. Monggo, Kiai. Iya, puasa itu dalam bahasa Arab kan dari kata sod, kata saum ya, sod, wawu dan mim. Ibnu Faris dalam Maqayisul Lughah, ketika ada kata sod, wawu dan mim, ya, itu makna dasarnya adalah al-imsak, menahan. Menahan dalam makna yang sangat luas sebenarnya. Jadi menahan diri dari emosi itu masuk dalam makna bahasa saum. Menahan diri dari makan minum, ya, yang tidak baik, tidak halal, tidak baik untuk diri kita. Misalnya kita ketahuan kolesterolnya tinggi, maka menahan dari makanan-makanan yang memicu kolesterol, itu saum bahasa Arabnya secara lughatan, secara bahasa. Menahan diri dari misalnya tidak marahin orang,
tidak berbuat culas, manipulasi. Semua itu terengkuh dalam kata yang tersusun dari shad, wawu dan mim. Makanya saum itu adalah ibadah yang sangat komprehensif sebenarnya kandungannya. Makanya Nabi dalam satu hadits mengatakan as-saumu itu nisfus sabr, atau ya nisfus sabr. Jadi puasa itu adalah separuh dari kesabaran. Jadi kesabaran itu kan kata ulama dibagi menjadi 3 ya. Sabar dalam menjalankan ketaatan, sabar dalam menjauhi larangan ya dan kemaksiatan. Kemudian sabar ketika menghadapi ujian-ujian atau cobaan. Nah, puasa itu kan sudah lebih dari separuh bahkan. Ya. Karena di dalam puasa itu ya ada ketaatan di situ. Karena kalau tidak taat, puasa kita kan tidak bernilai sesungguhnya di hadapan Tuhan. Kemudian juga puasa melatih kesabaran dari berbuat maksiat, ya kan? Jadi benar kalau Rasul mengatakan as-saumu nisfus sabr itu, bahkan mungkin aktsar minan nisfi ya, lebih dari separuh gitu ya. Kalau sabar itu dibagi tiga aspek gitu. Nah, oleh karena itu kalau ada orang berpuasa lantas ya kata hadis itu dia tidak mampu menahan lisannya dari ghibah kepada orang, maka Tuhan tidak butuh dengan dahaga kita, dengan lapar kita, tidak butuh. Jadi malam yada qaula zur wal amala bihi falaisa lillahi haja fi ayyada'a ta'amahu wa syaraba. Kalau orang tidak bisa meninggalkan qaula zur, kebohongan ya, kemudian mengamalkan amal-amal yang berbasis pada hal-hal yang tidak benar ya, berbasis pada amal-amal yang bohong, maka tidak ada gunanya lah kita puasa itu. Ini menunjukkan bahwa cakupan dari ibadah puasa itu sangat luas sekali. Maka di ujung ayat, kalau kita lanjutkan dalam surat Al-Baqarah yang kan itu lil muttaqin, tapi di ujungnya kan ada walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Jadi selain menjadikan orang takwa, puasa itu juga diharapkan di ujungnya itu untuk mengakui bahwa yang akbar itu hanya Allah. Ya. Walitukabbirullaha ala ma hadakum. Jadi betapa besarnya Allah, betapa maha kuasanya Allah, dan kemahabesaran kemahakuasaan Allah terkadang dilupakan oleh kekerdilan dan ketidaktahuan manusia yang kecil dan hina ini. Nah, puasa dijadikan instrumen ya sebagai cara untuk kemudian mengembalikan pengakuan manusia atas kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak besar, wong kita dulu tidak ada, lalu dikasih nikmatul ijad kata para ulama. Nikmat pewujudan. Tidak ada, diadakan oleh Allah. Setelah ada, dirawat oleh Allah, maka ada nikmatul imdad. Nikmat pemberian. Nah, pemberian Allah itu Masya Allah. Kalau dalam ayat itu kan kalau kita mau menghitung kan nggak bisa dihitung, nggak bisa kita hitung. Maka nikmatul ijad, pengadaan, lalu nikmatul imdad. Kalau dua saja ini kita resapi, dan itu bisa diresapi oleh orang-orang yang puasa dengan keseriusannya, ya secara totalitas puasanya. Maka ucapan kita hanya mengatakan Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar. Saya ini tidak ada apa-apanya ya Allah. Kita di puasa itu diajak untuk niru paling tidak satu sifat Tuhan, yaitu sifat somadiyahnya Allah. Sifat somad itu, as-somad itu salah satu maknanya itu kan batu cadas yang tidak ada rungganya. Sehingga dia tidak bisa diisi oleh apapun. Maka rongga-rongga kita itu kan kita isi, tidak kita isi kalau puasa. Maka dalam fikih itu konsep puasa dalam mazhab Syafi'i terutama tidak boleh ada benda yang masuk tubuh yang berongga, mulut, hidung, telinga, ya kan? Kalau ada masuk batal. Maka kita puasa itu niru somatnya Allah. Allah itu tidak terbagi-bagi. Allah itu tunggal, Allah itu esa. Itu satu maknanya. Jadi kita seakan-akan dikondisikan oleh Tuhan melalui syariat puasa ini untuk mendekat, ya tidak dalam arti kita seperti Tuhan, tidak mungkin karena kita adalah makhluknya, tapi maksudnya mencoba meniru sebatas kemampuan kita tentang sifat Tuhan yang sedemikian rupa. Yang kedua, somat itu tidak butuh pada yang lain, ada makna ketidakbutuhan kepada yang lain. Nah, Tuhan itu nggak ada butuh yang lain. Nah, manusia melalui puasa diajari untuk
tidak butuh kepada yang lain kecuali hanya kepada Allah. Bahasa Arabnya tidak butuh itu berarti merasa cukup. Qanaah. Bahasa yang lain qanaah. Yes. Ya, merasa cukup. Nah, orang yang merasa cukup itulah kaya sejati. Tidak ada kekayaan di atas dunia ini yang sejati melebihi kekayaan orang cukup. Kasih duit 1.000 cukup, kaya dong. Yes. Kasih 100.000 cukup, kaya. Betul. Makanya Tuhan itu ghaniyun 'anil alamin. Ghaniyun 'anil alamin, bukan ghani dalam arti kaya harta, bukan. Ya, Tuhan tidak membutuhkan harta, tapi tidak butuh dari semua makhluknya. Nah, kalau manusia bisa sampai meniru sifat seperti ini, tidak butuh kepada selain Allah, merdekalah hidup dia. Dia akan mengatakan, Allahu Akbar. Hanya Allah yang maha besar, karena aku hanya butuh pada dia. Dan hakikatnya kan begitu. Manusia itu sering gundah gulana karena butuh kepada sesuatu yang fana. Yes. Misalnya jabatan hilang, kita bersedih karena kita bergantung dengan jabatan. Tapi kalau kita yakin bahwa jabatan, kekuasaan, semua itu adalah takdirnya Tuhan, kita menjadi tenang. Nah, puasa itu sebenarnya sampai ke sana melatihnya itu. Melatih sifat somadiyah yang dimiliki oleh Allah, tentu sebatas kemampuan manusiawi, ya. Ini berat, tetapi ya itu adalah pesan terdalam dari puasa. Jadi makanya banyak ungkapan-ungkapan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atos, kan. Betapa banyak orang yang kelihatan puasa gitu ya, tapi nggak dapat apa-apa kecuali hanya lapar dan dahaga. Karena makna terdalamnya, maksudnya, tujuan utamanya mungkin belum terinternalisasi dalam diri. Gitu kira-kira. Masya Allah, luar biasa. Lalu kan biasanya di akhir atau di penghujung Ramadan ini kan nanti antara zakat mal dengan zakat mall ini kan lebih ramai zakat mallnya. Ini bagaimana antisipasi kita dan strategi kita tentunya agar kemudian kan ciri daripada takwa itu adalah alladzina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Kita peduli. Jadi untuk mengasah kepedulian kita agar di penghujung Ramadan ini juga kita rela untuk mengeluarkan zakat sesuai dengan kekuatan kita gitu kan tentunya. Ini seperti apa strateginya? Monggo, Ki. Iya, jadi agama kita itu memberikan semacam target, motivasi yang sangat luar biasa terhadap semua jalan kebaikan. Yes. Salah satunya adalah dengan berbagi. Bahkan berbagi ini menjadi salah satu indikator penting orang beriman, orang bertakwa. Dalam banyak ayat, dalam banyak hadis disebutkan begitu, ya kan? Fungsinya untuk apa? Untuk menyadarkan manusia bahwa hamba yang paripurna, ya, itu adalah hamba yang juga mempedulikan hamba Tuhan yang lain. Maka dibikinlah bentuk, salah satunya instrumen melalui infak. Ya. Di dalam ayat yang lain, kalau nggak salah di surat Toha itu, wa anfaqu mimma razaqnahum sirraw wa alaniyatan yarjuna tijaratan lan tabur. Jadi ada 3 perniagaan, yang terakhir itu kan berinfak. Infak di situ ada 2 infak. Kata Imam Ibnu Jarir, infak sir itu adalah sedekah sunnah. Maka sebaiknya sirron. Kemudian kalau sedekah yang wajib, yang kita sebut dengan zakat, itu alaniatan. Itu boleh kita publikasi untuk apa? Syiar dan mengajak yang lain. Jadi kenapa di dalam Islam itu untuk berbagi ada instrumen yang wajib, ada yang sunnah? Karena sifat manusia itu pada dasarnya bakhil. Kikir medit, kata Zainuddin Amjad zaman dulu. Kata Zainuddin kan kita dengar ceritanya, manusia itu kikir, ben medit, ben bakhil. Gitu ya. Itu sifat dasar manusia, enggak siapapun. Ya. Makanya ada instrumen zakat yang hukumnya wajib. Zakat fitrah wajib aini. Setiap orang wajib mengeluarkan, ya, dan itu wajibnya di malam hari raya, besok hari raya, maka malam ini harus kita keluarkan ya, ke para mustahik, bisa melalui amil, melalui badan-badan yang terpercaya, atau langsung boleh juga ke orang-orang yang dianggap mustahik 8 asnaf itu. Kenapa ada yang wajib? Wajib itu kan minimalis sebenarnya, ya. Jadi ada zakat, ada 2 yang diwajibkan, zakat fitrah dan zakat mal. Bukan zakat mal. Zakat mal. Zakat mal ini 2,5%, ya. Nah, dua-duanya ini dihukumi wajib. Zakat mal ketika dia sampai 1 nisab, kan, ya. Kenapa ada wajib? Karena kalau nggak ada yang wajib, Pak, manusia itu karena pelitnya nggak mau berbagi. Nah,
Nah, makanya harus ada instrumen wajib. Yes. Karena wajib itu kan berarti standar minimum yang harus dia keluarkan sekian. Padahal sebenarnya Allah ingin membuka peluang yang lebih luas melalui sedekah yang sunnah. Makanya kapan hari itu ada sempat viral pernyataan Menteri Agama yang dipotong ya di media sosial. Beliau sebenarnya kalau kalimat lengkapnya ingin mengajak jangan berhenti yang diwajib. Bukan berarti menganulir yang wajib, bukan. Jadi zakat, kemudian zakat mal maupun zakat fitrah itu wajib. Itu standar minimal. Masa kita mau beragama minimal? Maka tambahlah dengan instrumen-instrumen berbagi lainnya. Sedekah, berbagi, berinfak, berwakaf dan seterusnya itu. Biar pundi-pundi ini beramal. Nah, caranya bagaimana? Ya tentu pertama kita membangun kesadaran bahwa hidup ini sementara. Sehingga butuh bekal. Nah, di antara bekal yang paling efektif kata Nabi itu yang melalui berbagi. Karena dia jariyah. Siapa sih yang tidak ingin mendapatkan keuntungan dari bisnis yang dia lakukan? Kalau orang normal pasti ingin bisnisnya untung. Tidak ada orang bisnismen mau buntung, itu salah manajemen, ya salah paradigma. Orang berdagang pasti mau untung, ya berapapun keuntungan itu, ya. Nah Allah mengabarkan dalam surat yang tadi sudah kita kutip itu di antara 3 jenis perdagangan itu yang selalu untung salah satunya yang mau berinfak baik melalui jalur yang wajib maupun yang sunnah berbagi itu. Nah, kita sadar berinfak, bersedekah, berzakat itu menjadi penting karena kita tidak hanya hidup sendirian di dunia ini, kita tidak hanya hidup di sini dan saat ini, tapi kita yakin ada kehidupan pasca di sini, yakni di barzah dan nanti dibangkitkan di hari kiamat. Siapa yang bisa menolong kita? Rasul mengabarkan salah satu penolong di hari kiamat itu adalah sedekah kita. Siapa yang bisa menolong kita di barzah? Salah satunya adalah sedekah kita. Jadi nanti di hari kiamat saat matahari sejengkal, tidak ada yang bisa nolong. Salah satu yang bisa memberikan ayupan zillun naungan agar kita tidak kepanasan, itu adalah sedekah kita. Ya kan, ada 7 golongan itu, salah satunya adalah orang yang suka berbagi, tangan kanannya berbagi, tangan kirinya nggak tahu. Ikhlas maksudnya, berbagi secara tulus karena kemanusiaan dan seterusnya itu. Nah, jadi sadar bahwa kita hidup sementara, karena hidup sementara nabungnya harus banyak. Nabung banyak, nanti panennya di hari kemudian. Nah, ya kan? Nah, yang kedua, agar kita ini juga rajin untuk zakat, ya, zakat mal dan jenis-jenis berbagi yang lain, kita sadar bahwa kita hidup sekali lagi tidak sendirian. Ada hamba-hamba Allah itu yang dicipta oleh Allah dan dikasih bagian secukupnya oleh Allah. Tidak seberuntung kita misalnya. Nah, maka yang seberuntung ini, yang untung ini harus sharing, ya, sharing kepada yang membutuhkan. Apa itu? Wa fi amwalikum haqqun lis-sa'ili wal mahrum. Di dalam titipan harta kita itu sebenarnya ada haknya orang yang sa'il dan mahrum. Orang peminta-minta, orang yang mahrum, yang terhalang sehingga ekonominya nggak cukup. Jadi kewajiban kita hidup tidak sendirian. Begitulah mekanisme yang dibikin oleh Tuhan dalam kehidupan ini untuk mendinamisasi. Kita tidak membayangkan kalau semua kaya, siapa yang mau menerima zakat? Pun demikian tidak membayangkan kalau Tuhan mendesain dunia ini semua miskin. Maka ada yang kaya, ada yang miskin, biar bisa berbagi. Atas perbagian itu kita dikasih pahala oleh Allah. Mereka tersenyum gara-gara kita kasih zakat. Senyuman mereka itu menjadi pelipur lara dan juga sebagai tolak balak bagi kita. Jadi keindahan agama Islam luar biasa, salah satunya melalui konsep berbagi. Kita tidak hidup sendirian, kita butuh yang lain. Karena itu maka berilah kepada mereka yang butuh. Dan itu juga termasuk untuk membersihkan jiwa dan juga harta kita. Instrumen untuk Masya Allah. Kan luar biasa. Mungkin sebelum kita tutup, pesan untuk para pemirsa kita agar tidak kalah dalam menghadapi Ramadan tahun ini. Fadhil Dokter. Ya, agar kita tidak kalah, ya berarti kita tidak boleh menyerah. Itu satu. Kemudian yang kedua, agar kita tidak kalah, maka kita harus siap mempersenjatai diri kita.
Ya, ibarat perang melawan iblis dan nafsu kita sendiri, kita punya senjata dong. Nah, senjatanya antara lain ya yang tadi sudah saya sampaikan ya di awal ada 4 tips, itu bagian dari senjata yang bisa kita persiapkan. Tentu kalau mau ditambah yang kelima, senjata itu bisa dengan doa. Kita mohon agar Tuhan juga ikut andil di dalam proses mengarungi kehidupan akhir Ramadan ini, bahkan kehidupan kita sepanjang hayat, agar diarahkan ke jalan-jalan yang terbaik. Jadi ihdinas siratal mustaqim, yang kita minta agar jalan yang kita tapaki itu adalah jalan yang lurus yang bisa mengantarkan kepada Tuhan dengan selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Dengan 2 tadi, tidak menyerah, persiapan ada senjatanya, insya Allah kita akan bisa memenangkan dengan kemenangan yang gemilang gitu ya. Sangat luar biasa. Mungkin kalau sedikit kita simpulkan bahwa sebenarnya harus kita semua sadari bahwa Ramadan itu adalah tamu agung yang kedatangannya membawa pahala yang menggunung. Dan tentunya dengan kehadiran Ramadan ini pula dosa-dosa kita jadi tergulung. Serta pastinya doa dan harapan kita jadi terhubung. Ya. Dan bagi siapa saja yang kemudian tidak mampu untuk memanfaatkannya, maka hanya kerugian yang ia tanggung. Dan perlu kita sadari pula bahwasanya setiap kita itu tidak ada jaminan bahwa jasad dan juga raga ini tahun depan masih tersambung. Luar biasa ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini senantiasa mendatangkan berkah dan juga manfaat untuk kita semua, dan Ramadan tahun ini mudah-mudahan menjadi Ramadan terbaik dan juga bermakna. Amin. Dan tentu kita menjadi hamba Allah yang memperoleh derajat taqwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih banyak Dokter atas waktunya. Sama-sama. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terus pantengin program acara kita, sharing ringan biar nggak ada yang keberatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.